Siang Bu Kristina. Selamat siang Bu Devina. Ya, siang. Ibu, eh, ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana ya Bu mengenai Saya coaching hari ini? saya ingin dikembangkan dalam kompetensi saya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ini bagi saya kayaknya kok agak sulit gitu ya. Harus gimana gitu. Oh, baik. Bagian mana yang nanti Ibu Kristina inginkan untuk saya amati? Pada saat saya mengadakan coaching gitu ya, apakah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari saya itu sudah sesuai dengan alur kita yang sudah disiapkan atau yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau yang dalam modul coaching ini Bu. Kemudian bagaimana penilaian Bu Kristina sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan ini? Bagaimana penilaian Ibu Kristina sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Eh, Penilaian saya karena saya itu masih merasa skala saya itu masih di angka 6 gitu ya dalam hal menanyakan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Saya pengen bahwa hasilnya nanti itu ya di angka 8 lah buat saya bisa memberikan pertanyaan berbobot. Nah, bagus sekali harapan Bu Kristina ya. Kemudian apa nih harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama pada hari ini? Harapan saya bisa mempraktekkan coaching ini kepada rekan kerja saya dan saya bisa menumbuhkan potensi yang ada dalam rekan-rekan kerja saya. Wah, bagus sekali. Semangat ya untuk Bu Kristina. Mudah-mudahan acara coachingnya berjalan dengan lancar. Selamat siang Bu Kristina. Baik, selamat siang Bu Devina. Selamat siang Ibu Widya. Suaranya tidak terdengar. Selamat siang Bu Widya. Iya, mohon maaf. Selamat siang Bu Christine. Apa kabar Gimana? Bu? Puji Tuhan hari ini baik sehat. Bu hari ini penuh kan ngajarnya? Iya Bu, sebetulnya penuh. Tetapi saya memang mau ada niatan coaching Bu bersama Ibu untuk hari ini. Apakah Ibu bersedia Bu? Baik-baik. Nah, ini yang saya tunggu juga sih. Semoga hati kita klop ya, karena saya pengen ketemu Bu Widya juga sebenarnya gitu ya. Baik. Oke, Bu. Kira-kira apa yang Ibu inginkan dari pertemuan kita hari ini? Saya ingin mencari penyelesaian masalah saya nih Bu. Jadi setiap hari saya mendapatkan aduan-aduan Bu dari guru-guru. Jadi katanya di kelas saya ini ada suatu masalah Bu. Anak-anak di kelas saya tidak belajar secara semestinya gitu seperti kelas-kelas lainnya Bu. Oh gitu. Oh, jadi di kelas Bu Widya ini anak-anaknya itu tidak belajar semestinya. Contohnya apa ya Bu ya? Ya, dari yang saya dapatkan informasinya, Bu, dari guru-guru, ketika guru sedang mengajar, banyak yang mengobrol, banyak yang Oke. berantem, Mm-mm. bahkan sampai ada yang tidur, Bu, di kelas. Seperti itu, Bu. Waduh. Jadi tiga hal ini ya, ada yang ngobrol, ada yang berantem gitu ya, ada yang tidur lagi di tengah-tengah guru mengajar gitu ya. Oke, oke, oke. Baik. Dan Eh, terkenal banget paling berisik, Bu, kelas saya ini. Ya, kalau dengan anak-anak yang ngobrol, semua mulut ngobrol ya mungkin kali berisik kali ya. Iya. Iya. Baik, lalu harapan apa yang ingin Ibu eh, temukan melalui coaching kita hari ini? Ya, pastinya saya berharap kelas saya ini menjadi kelas yang baik ya Bu ya di mata guru-guru, dan juga saya berharap bahwa anak-anak saya di kelas ini bisa belajar dengan baik Bu, tanpa adanya berantem, tanpa adanya ngobrol dan ribut di kelas, serta adanya siswa yang sampai tertidur di kelas nih Bu. Oke, baiklah.
dari harapan-harapan Ibu tadi sebagai wali kelas yang luar biasa ya tentunya pasti pengen menjadikan kelas dari Bu Widya ini kelas yang kembali kondusif untuk belajar tadi ya, tidak berantem, tidak berisik saat di kelas, bahkan tidak tidur di kelas gitu ya. Kalau menurut Bu Widya Iya. nih, kondisi kelas Ibu itu sekarang itu kalau di skala ya dari 1 sampai 10, di mana 1 itu adalah kondisi yang tidak kondusif, sedangkan 10 itu yang paling kondusif untuk harapan Ibu. Kira-kira Ibu mau memberi nilai berapa dari kelas Ibu? Karena saya sering sekali nih Bu mendapatkan aduan. Sepertinya sekarang posisi anak-anak di kelas saya ini ada di skala ketiga Bu. Karena memang sangat-sangat terkenal sekali Bu, berisik sekali. Jadi dari 1 sampai 10 kondisi kelas Ibu itu ada di posisi 3 ya, artinya Iya belum benar Bu. belum baik untuk ini ya, suasana kondusif tadi ya Bu ya. Ya. Lalu kalau boleh tahu, kira-kira dengan nanti adanya coaching ini, harapan Ibu itu sampai idealnya Ibu itu suasana kelas menjadi skala berapa ya Bu? Kalau bicara ideal pastinya inginnya sih nilai sempurna ya Bu ya, tetapi kan saya Berapa juga itu? sangat memahami ya bahwa anak-anak itu kan butuh proses dan tahapan nih Bu. Ya mungkin target saya di angka 7 Bu. 7 ya? Baik, 7 itu Ya. sudah kondusif, itu luar biasa. Kenaikan 4 poin berarti ya. Wah, luar biasa, Bu. Baik, oleh karena itu tadi kan pengen ini, kira-kira dari Bu Devina, Bu Widya itu ada sesuatu hal yang ingin dilakukan nggak berkaitan dengan menambahkan nilai positif pada kelas Ibu supaya menjadi poin 7 tadi. Kira-kira ada rencana apa ya, Bu ya? Jadi saya sih dari kemarin Bu sudah mengevaluasi diri saya Bu sebagai wali kelas ya. Jadi rencana ke depan yang akan saya terapkan itu mungkin yang pertama saya akan lebih mendekatkan diri saya Bu kepada anak-anak. Mungkin saya akan lebih memperbanyak waktu saya di kelas. Kemudian saya juga akan mencoba untuk berkomunikasi lebih kepada anak-anak saya di kelas. Kemudian juga ya selayaknya menjadi orang tua di sekolah bagi anak-anak saya Bu di kelas saya. Jadi sehingga saya bisa mengkondusifkan keadaan di kelas. Mungkin sejauh ini rencana saya itu dulu Bu. Ya, oke. Yang pertama tadi kan Bu Widya sudah berefleksi itu luar biasa sekali ya. Sebagai seorang guru kita juga harus mempunyai uh, refleksi sendiri apa ya sebaiknya yang saya lakukan, tidak menyalahkan ke muridnya. Yang kedua, Ibu sudah mau mendekatkan diri adanya PDKT tadi ya dengan anak sebagai teman, kemudian sebagai uh, keluarga gitu ya, itu luar biasa sekali. Kira-kira yang paling dekat yang Ibu mau laksanakan yang menurut Ibu ini mau cepat terlaksana nih, kira-kira yang mana ya? Yang pertama ya Bu, saya mau melakukan pendekatan nih Bu sama anak-anak. Tadi sudah saya mulai sih Bu. Tadi Sudah. sudah saya coba masuk ke kelas pas jam istirahat dan itu Oh, sangat yang paling tidak berpengaruh lah ya. Jadi kita sudah ada interaksi Bu tadi dan mudah-mudahan nanti ke depannya bila saya lakukan rutin, ini bisa menjadi kesempatan saya untuk mengkondusifkan kelas Bu. amin. Nah itu tadi tuh, itu adalah langkah awal yang bagus sekali Bu Widya. Ibu sudah memulainya ya dengan meluangkan waktu sedikit di waktu istirahat Ibu Widya ya. Dan ini Ibu Widya tadi juga mengatakan ini secara rutin ke depannya akan membuat perubahan buat anak-anak Ibu Widya ya di kelas. Nah lalu kira-kira butuh berapa lama Bu untuk target ini bisa PDKT atau menjalin hubungan berkomunikasi banyak dengan anak-anak di kelas itu. Target saya 1 bulan ini saya bisa ya Bu. Amin gitu ya. Jadi Iya. nanti dengan PDKT, dengan adanya komunikasi gitu ya, menjadikan anak-anak Ibu itu berubah dari skala 3 sampai skala ke-7 tadi ya. Oke, lalu Iya. menurut Bu Widya, adakah pihak-pihak yang harus bertanggung jawab yang harus ikut dalam pembinaan kelas Ibu ini? Pasti ada ya Bu ya, karena kita di sekolah ya, itu pasti adalah pihak-pihak yang saya butuhkan Bu untuk target saya ini dan untuk tujuan saya ini. Kira-kira Misalnya siapa? seperti, Mhm.
Misalnya seperti Ibu nih sebagai kepala sekolah ini pasti sangat mendukung sekali, Bu. Peran saya nanti Kemudian dari apa? Peran saya sebagai kepala sekolah nanti gimana? ya pasti banyak ya Bu, apalagi kan kalau kepala sekolah itu yang sebagai pemimpin ya. Jadi ketika saya nanti memiliki keterbatasan untuk mengatasi dan mengkondusifkan anak-anak saya kan bisa meminta tolong kepada Ibu dan Ibu bisa membantu saya karena biasanya anak-anak itu kan takut Bu dengan Ibu, dengan kepala Oh, sekolah. baik. Mungkin bukan takut ya, tetapi segan gitu Oh, sehingga gitu. lebih mudah untuk eee, apa ya, lebih lebih taat dan patuh serta disiplin gitu, Bu. Oke. Nah, selain itu juga pasti saya minta bantuan dengan guru-guru lain, Bu. Karena kan di Oh, sekolah itu, di kelas tidak hanya saya yang mengajar ya, betul, tidak betul. hanya saya yang masuk kelas, itu juga pasti nanti ada peran guru-guru lain di dalamnya. Dan tentunya juga seperti Tendik, bahkan sebagai petugas kebersihan sekolah juga pastinya sangat berperan sih, Bu. Jadi intinya semua warga sekolah itu sangat sekali berperan, Bu, dalam mewujudkan tujuan saya ini. Baik, oke. Baiklah. Eh, yang tadi saya tangkap bahwa tanggung jawab yang akan diambil adalah saya sebagai kepala sekolah juga akan mendukung seandainya nanti Bu Widya itu nggak sanggup lagi, maka kepala sekolah ini akan memberikan dampak untuk anak-anak ya, setidaknya ngajak ngobrol juga untuk anak-anak gitu ya. Kemudian seluruh warga sekolah juga akan bertanggung jawab untuk mendampingi anak-anak kelas Bu Widya supaya menjadi kelas yang lebih baik. Baik Bu Widya, saya pikir rencana-rencana Bu Widya tadi sudah hebat sekali ya. Kita akan lihat, kita akan sama-sama mendukung Ibu Widya dengan seluruh tindakan dan rencananya untuk mendampingi anak-anak lebih baik lagi di uh, kelas. Baik, Terima terima kasih, kasih Bu. ya Bu Widya untuk hari ini situasi yang luar biasa, suatu diskusi yang luar biasa. Ya, saya berharap kelas ini menjadi semakin baik dan menjadi contoh buat kelas-kelas yang Amin. lain. Baik, terima kasih Bu Widya. Iya, terima kasih, Bu. Iya. Ada masuk petisi kah? Ini masih direkam apa enggak, Bun? Masih atau di-cut dulu? Aku tadi tadi habis tokennya di rumah jadinya mati. Iya, siang Bu Kristiana. Siang Bu Devina. Iya, tadi bagaimana proses coachingnya Ya, bersama coach coach. coachingnya ya. Oke, saya tadi Bu Widya sebagai coaching itu mengatakan bahwa kelasnya itu berisik sekali, ada yang tidur. Pokoknya menjadi pembicaraan baru begitu Bu. Kelasnya Bu Widya itu gitu. Luar biasa ya, sangat menarik sepertinya topik. Kemudian bagaimana nih Bu Kristiana menilai Ibu sendiri dalam performa kompetensi tadi? Kalau saya menilai diri saya sendiri tadi ya, saya mungkin terlalu cepat kali ya. Eh, tapi saya merasa sudah mengarah pada alur-alur yang ada dalam teori coaching gitu Bu. Nah, kemudian apa nih yang membuat Ibu menilai sedemikian? Yang membuat saya menulis demikian adalah saya mendapatkan bahwa yang pertama menuntun coaching itu supaya mendapatkan jalan keluar bukan dari saya tapi dari diri saya sendiri, itu sudah saya lakukan. Kemudian mengidentifikasi dari permasalahan yang ada di dalam juga sudah saya lakukan sampai perencanaan yang saya lakukan dan siapa saja yang bertanggung jawab atas pencapaian itu sendiri. Baik.
Boleh tidak Bu Kristiana saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Boleh Bu, saya justru membutuhkan feedback yang saya terima supaya nanti saya bisa lebih baik lagi untuk menjadi coach untuk teman-teman yang lain. Ya, terima kasih Bu Kristiana atas kesempatannya. Jadi tadi saya mengamati bahwa Ibu sudah baik ya dalam proses coachingnya. Kemudian Ibu juga tadi sudah mengutarakan beberapa pertanyaan berbobot terhadap Ibu Widya gitu ya. Kemudian itu sudah sesuai dari rujukan atau lebih tinggi dari standar yang sudah apa sih yang kita lakukan ya. Di sini kan Ibu ingin mengembangkan mengenai Tirta ya Ibu. Betul Nah, Ibu. kemudian di sini saya mau bertanya, bagaimana nih pendapat Ibu Kristiana mendengar apa yang sudah saya sampaikan tadi? Wah, saya merasa senang sekali padahal tadi saya merasa aduh aku kecepatan gitu loh Bu. Jadi kalau dari feedbacknya seperti itu berarti aku sudah bisa ini ya, tinggal nanti dipoles untuk bisa membantu rekan lain untuk mengoptimalkan diri. Iya, begini. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan dari tadi percakapan coaching Ibu bersama Ibu Widya. Misalkan tadi saat Ibu bertanya, mungkin Ibu bisa lebih sedikit rileks, jadi supaya percakapannya itu tidak tergesa-gesa ya seperti itu ya Ibu. Iya Bu. Saya mengamati juga Ibu melakukannya memang tadi sudah baik, cuma hanya durasinya terlalu cepat sehingga Bu Widya juga jadi sempat agak bingung juga gitu ya untuk menjawab gitu karena terkait dengan pertanyaan Ibu juga memang sudah berbobot juga yang saya lihat seperti itu ya. Kemudian eh, di sini saya akan membicarakan rencana tindak lanjut untuk selanjutnya. Nah, dari diskusi kita hari ini, apa yang sudah terbayang dari Ibu Kristiana lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Saya untuk meningkatkan ini adalah bagaimana saya mengetes yang lain Bu, atau coach, mencari coach yang lain supaya satu sisi memang berguna untuk sekolah saya dan kita bisa mengoptimalkan dari kemampuan-kemampuan dan setiap rekan kerja saya. Yang kedua, saya harus berlatih lebih banyak supaya jam terbang saya tinggi sehingga saya bisa mengontrol yang tadi durasi waktu yang saya harus perbaiki tadi ya, tidak terburu-buru, terus bisa mengikuti rekan saya. Nah, kemudian dengan siapa Bu bisa Ibu lakukan hal tersebut selain dengan Ibu Widya? Saya akan mencoba untuk rekan saya yaitu wakil kerja saya di bagian asisten maupun koordinator. Baik, kira-kira bisa dilakukan di mana itu Bu? Nah, untuk pelaksanaannya saya bisa dilakukan di sekolah. Nanti saya akan menghubungi salah satu dari wakil kerja saya supaya mereka bisa saya bisa mendahului dari mereka dan mengoptimalkan rekan-rekan kerja saya yang notabene menjadi circle saya untuk melakukan seperti seperti. Luar biasa sekali ya Bu Kristiana. Mudah-mudahan performa Ibu semakin meningkat dan Ibu semakin semangat untuk menjadi coaching ya Ibu. Demikian observasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Kristiana atas waktunya. Selamat siang. Terima kasih Bu Devina untuk setiap masukannya dan setiap waktu yang diberikan. Selamat siang Ibu. Saya malah ngerekam lagi. Bentar. Ya, bisa. Oke. Selamat siang Bu Devina, apa kabar? Selamat siang Ibu Widya. Alhamdulillah kabar saya baik. Kabar Bu Widya sendiri bagaimana kabarnya?
Alhamdulillah, baik juga Bu. Semangat selalu kita ya Bu ya. Baik Ibu, Tentunya dong. iya hari ini ke dalam kegiatan coaching, izinkan saya menjadi supervisi ya Bu ya, dan menyampaikan beberapa pertanyaan sebelum Ibu melakukan kegiatan coaching. Jadi Bu Devina, apa yang ingin saya bantu dalam mengembangkan kompetensi yang mana? Maaf, maaf saya Eh, salah deh. Kok jadi deg-degan ya? Waduh, Gimana ulangi lagi nanti apa aja, nanti gimana? aja. Nanti yang pas ini kita cut ya. Saya aja tadi langsung to the point. Mana Iya, saya iya. belum baca, udah aja saya Bu langsung Widya itu langsung ceplos. Mau ngelanjutin tapi kelibet kan. Harusnya kan saya nanya, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana gitu kan. Ya sudah ulangi ya. Maaf ya ikutin lagi kamera. aja, nanti tinggal itu aja, cut aja. Iya, Iya, nanti potong aja, Bu. oke. 3, 2, 1, action. Selamat siang Bu Devina, apa kabar? Selamat siang, Ibu Widya. Alhamdulillah, kabar saya baik. Bagaimana kabar Ibu Widya sendiri? Alhamdulillah, baik juga Ibu. Wah, luar biasa Ibu. Hari ini akan melakukan coaching ya. Oke Ibu, sebelum Ibu melakukan coaching, izinkan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan nih Bu, sebelum coaching berlangsung ya. Jadi Bu, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih Bu? Kebetulan hari ini saya akan melakukan coaching dengan alur Tirta, Ibu. Oh iya, bagus sekali Bu. Bagian mana nih yang akan nanti Ibu inginkan untuk saya amati Bu? Nah, di sini ada beberapa hal yang mau saya amati. Yang pertama, saya ingin melihat tujuan dari coach, kemudian identifikasi rencana aksinya serta tanggung jawab coach. Luar biasa Bu Devina. Lalu Bu, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan pada hari ini? Saya berharap sih penilaiannya bagus ya Ibu, terutama saya bisa menggali gitu ya, menggali dan mengidentifikasi gitu terhadap kesulitan-kesulitan coach, terutama saya bisa mengembangkan juga rencana aksi apa yang akan disampaikan oleh coach. Luar biasa, mudah-mudahan harapan-harapan Ibu bisa terlaksana ya Bu. Dan Amin. mudah-mudahan kegiatan coaching hari ini bisa berjalan lancar. Oke, Amin. selamat menjalankan coaching Bu Devina. Terima kasih Selamat Ibu Widya. siang. Iya. Selamat siang, Ibu Kristiana. Uh, Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Ya, eh, luar biasa dan masih agak sedikit itu Bu, pusing dengan anak-anak saya gitu. Tapi ya so far baik dan sehat. Ya, alhamdulillah ya Ibu. Terima kasih ya Ibu sebelumnya sudah hadir pada kesempatan ini untuk berbincang-bincang nih Bu. Kira-kira apa nih yang sedang Ibu keluhkan atau khawatirkan yang tadi Ibu ceritakan itu? Nah itu dia Bu, saya itu di kelas saya itu lagi marak-maraknya itu mabar pada waktu malam hari. Ya, jadi mereka janjian untuk anak-anak itu bikin mabar bareng ya, main bareng gitu ya, dan teknik malam. Akibatnya anak-anak saya jadi terlambat datang ke sekolah. Yang kedua, anak-anak saya jadi di kelas itu tidur Bu, dan itu sudah menjadi keresahan di antara guru-guru.
Baik, Ibu Kristiana. Kemudian tujuan kita berbincang hari ini itu berarti mengenai apa, Bu? Ya, saya sih bagaimana caranya saya bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak saya bahwasanya dan pemahaman itu bisa seperti tidak sampai larut malam dan saya bisa memberikan edukasi kepada mereka bahwa bagaimana saja dengan Nah, sebagai identifikasi, kemudian jika ada sebuah hambatan yang menghalangi tujuan Ibu, kira-kira apa nih Bu solusinya? kalau tadi saya hambatannya adalah kalau misalkan anak-anak itu tidak mendengarkan saya begitu ya Bu ya. Saya akan mencoba untuk berkolaborasi dengan orang tua Bu karena di rumah itu kan ya saya merasa pantau gitu ya, tetapi orang tua kan merasa pantau. Saya bisa menghubungi orang tua mereka atau anak-anak yang terindikasi pribadi ini ya supaya mereka bisa membantu saya nih Bu kalau misalkan ada Nah, dari skala 1 nih Bu sampai 5, permasalahan Bu Kristiana itu sudah mencapai eh, konteks tujuan mana sih Bu? eh, kalau dari satu kelas itu ya Bu ya, kalau saya rata-rata hampir itu 30%-nya itu main bareng dan begadang gitu ya. Jadi saya memberikan skala 1 sampai 2 gitu. Luar biasa sekali ya. Nah, kemudian eh, untuk menindaklanjuti hal tersebut, apa nih rencana dari Ibu Kristiana sendiri untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan permasalahan tersebut? Rencana saya begini Bu, yang pertama saya akan kumpulkan dulu ya anak-anak yang terindikasi main bareng di waktu malam. Itu per kelompok ya Bu, misalkan kelompok 1, rom 1 itu Alex, kemudian Jordan sama Noah. Itu kan saya langsung saya ajak kira-kira bagaimana apa yang ada bersama yang ngomong saya menggunakan teori studi dan institusi mereka belajar sendiri ya bagaimana Yes. main bareng ini itu tidak berinterpretasi masing-masing penilaian saya tentunya dari segi dan status yang sudah saya pelajari saya akan coba sebisa mungkin berintegrasi dengan Baik, Bu Kristiana, luar biasa ya. Nah, kemudian jangka waktu yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut kira-kira berapa lama tuh, Bu? ya kalau yang langkah pertama tadi karena saya ada beberapa kaum ada beberapa kelompok orang itu saya butuh waktu 1 minggu untuk saya bisa memanggil mereka satu kelompok dengan satu kelompok yang lain kemudian untuk sampai mengajak mereka untuk berkomitmen sampai sekitar 2 minggu tapi kalau akhirnya 1 bulan Bu 1 bulan lah saya bisa mengajar. Nah, kemudian menurut Bu Kristiana apa aja yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan rencana hal tersebut? Ya, yang pertama saya harus identifikasi dulu Bu, seberapa sering ya kelompok ini main bareng di waktu malam hari sama tahun. Berapa durasi waktunya supaya dalam saya memberikan coach nantinya ketika mengerjakan studi dan institusi saya bisa dengan tepat mengarahkan mereka begitu Bu. Dan yang kedua, saya harus memberikan sebuah pandangan atau melihat sesuatu hal yang lebih baik supaya saya bisa mengarahkan anak-anak memberikan pilihan kepada anak-anak
Nah, kemudian apakah sudah ada gambaran untuk ukuran keberhasilan yang sudah Ibu buat? Nah, tadi kan skalanya masih 2 ya Bu ya, untuk kelas saya dengan kondisi yang masih main bareng tadi ya. Ya, kalau saya bisa mencapai 4 saja gitu ya, itu menurut saya sudah sangat berhasil. Jadi menurunkan 50% mereka. Baik. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab, kemudian apa sih komitmen yang Ibu buat dalam rencana Ibu tersebut? Komitmen yang saya ambil adalah yang pertama, senantiasa mengobserv lagi apa yang sudah mereka sepakati bersama berkaitan dengan main baru ini. Kemudian yang kedua, saya akan melaporkan bekerja sama dengan orang tua dan yang ketiga, saya memberikan laporan kepada sekolah maupun sekolah hal yang saya lakukan. Nah, selanjutnya ya Ibu, kemudian siapa dan apa yang membuat Ibu bertahan dalam menjaga komitmen ini, Bu? Yang membuat saya bertahan dalam menjaga ini adalah anak-anak saya, Bu. Karena mereka mempunyai masa depan yang luar biasa. Mereka adalah titipan Tuhan yang selama saya tuntut menjadi orang yang berguna nantinya. Nah, kemudian bagaimana tindak lanjut Bu Kristiana ya setelah melakukan coaching pada hari ini? Ya, tindak lanjutnya adalah saya harus segera melakukan rencana tindakan saya yang tadi saya kumpulkan anak-anak yang satu circle dan saya melakukan pendekatan dan itu Nah, kemudian apakah Ibu berani bertanggung jawab atas komitmen yang sudah Ibu buat pada saat ini? ya saya berani Bu, saya yakin bahwa dengan langkah-langkah saya ini anak-anak saya bisa memahami dengan baik apa yang saat ini mereka lakukan supaya menjadi lebih baik. Baik, itu saja yang perbincangan yang kita bahas pada hari ini. Terima kasih atas waktunya ya Bu Kristiana. Tetap semangat terus dalam mendidik anak bangsa. Selamat siang. Selamat siang Bu Devina, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama Ibu. Selamat siang Bu Devina. Selamat siang Ibu Widya. Luar biasa, kegiatan coachingnya sangat berjalan dengan baik ya Bu ya. Alhamdulillah Ibu. Ya. Ibu, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi Bu? Tadi alhamdulillah sih ya Bu sudah berjalan dengan baik. Tadi juga saya sudah beberapa kali bertanya dengan Ibu Kristiana mengenai apa sih permasalahan beliau yang mengenai anak-anak yang suka mabar gitu kan. Oke, baik. Apa yang membuat Ibu menilai demikian, Bu? Yang membuat saya menilai demikian karena tadi sudah berjalan dengan lancar sih ya Bu. Jadi saya rasa penilaian saya sudah lebih baik dalam saya bercoaching dengan Ibu Kristiana. Luar biasa. Bu Devina, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Nah, boleh sekali Ibu Widya karena saya ingin menerima masukan dari Ibu.
Pasti sudah sangat bagus. Saya hanya sedikit mengamati saja ya, Bu. Jadi tadi saya mengamati, tadi pada saat Ibu melakukan coaching itu sudah sangat baik dan sangat memperhatikan coachingnya Ibu. Sangat runtun dengan alur tirta yang sudah Ibu jalankan ya, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, sampai dengan tujuan. Nah, kemudian juga yang Ibu sudah lakukan itu sudah sangat sesuai Bu dari lebih tinggi nih dari standar yang kita rujuk. Pertanyaan-pertanyaan pun sudah sangat berbobot. Wah, hebat ya Ibu ya. Bagaimana pendapat Ibu nih mendengar hal ini, Bu? Alhamdulillah saya senang mendengarnya karena ternyata respon dari Ibu Widya baik terhadap observer yang Ibu lihat ya, yang tadi saya sudah coaching dengan Ibu Kristiana. Iya, namun Bu, saya juga melihat nih ada hal-hal yang masih sebenarnya bisa dikembangkan lagi. Misalnya tadi saat Koci menjawab boleh lebih rileks, lebih santai agar lebih berjalan kedekatan penuh di antara coach dan Koci, di antara Ibu dan tadi Bu Kristina. Nah, kalau saya lihat dari yang Ibu sudah lakukan, ini sudah sangat baik dan yang sebetulnya kalau merujuk ke standar ini udah sangat bagus ya Bu ya. Kemudian Bu, dari diskusi kita ini, apa nih yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi dalam kegiatan coaching Ibu? Iya, uh, untuk meningkatkan kompetensi saya dalam coaching, kedepannya saya akan lebih rileks lagi, akan lebih santai lagi dalam bertanya atau memperhatikan terhadap pembicaraan coach. Kapan kira-kira Ibu akan melakukan coaching kembali Bu? Kemungkinan dalam waktu dekat ini ya, insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan melakukan coaching kembali. Baik, selamat selamat hebat nih Bu Devina, selamat selalu menjalankan coachingnya dengan baik ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu, semoga Ibu bisa terus mewujudkan dan melangsungkan coaching dalam keseharian Ibu, sehingga akan ada banyak hal-hal yang Ibu bisa selesaikan dengan baik. Terima kasih banyak Bu Devina, selamat Iya, beristirahat. iya, Selamat siang terima Bu. kasih atas masukannya. Iya, sama-sama Ibu. Kita masuk round 3 ya. Round 3 itu saya sebagai supervisi, Widya Tadi berapa menit, Bu? ini saya off dulu ya. Kira-kira kapan Bu Ibu bisa mewujudkannya? Eh, Insya Allah ya dalam waktu dekat ini kemungkinan ini kan hari Senin ya Bu. Nah Insya Allah saya akan membuat dulu daftarnya untuk orang-orang yang mau saya coaching gitu kan. Kemungkinan saya akan melakukan coaching kembali minggu depan Ibu. Wah, luar biasa. Kira-kira siapa saja nih yang akan rencananya Ibu ajak coaching Bu ke depannya? Rencananya yang mau saya ajak coaching itu diantaranya rekan sejawat, guru-guru, kemudian staf tata usaha dan juga warga sekolah Ibu. Tapi saya juga di sini saya akan melakukan coaching juga terhadap beberapa siswa supaya saya bisa mendengar masukan-masukan dari siswa gitu Bu. Wah, lengkap ya Bu ya. Dari guru, kemudian juga dari siswa. Luar biasa. Kira-kira Bu, untuk tempatnya, itu Ibu mau mencari tempat di mana Bu untuk coaching selanjutnya? Kalau untuk tempatnya sendiri, karena saya akan melakukan coaching terhadap guru, kemudian warga sekolah, dan berikut murid, jadi kemungkinan saya akan melakukan coaching juga pasti tempatnya akan di sekolah, namun saya akan mencari tempat yang sekiranya itu nyaman untuk dibuat coaching sehingga coach juga akan merasa rileks dalam berkomunikasi dengan saya.
Saya sangat senang nih Bu dengan semangatnya Ibu, luar biasa sekali ya. Semangat selalu ya Bu Devina, jangan pernah putus semangatnya karena kita membutuhkan guru-guru seperti Ibu. Baik, Bu Devina terima kasih banyak atas segala sesuatunya dari awal sebelum melakukan coaching sampai ini setelah coaching itu sangat luar biasa, sangat menginspirasi sekali Bu untuk guru-guru lainnya ya, terutama di sekolah kita. Terima kasih banyak Ibu. Semoga Ibu terus bisa mewujudkan dan juga melangsungkan coaching dalam keseharian Ibu, sehingga akan ada banyak hal-hal yang bisa kita selesaikan Bu, terutama permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Baik Bu Devina, terima kasih banyak, semangat selalu. Selamat istirahat Ibu. Baik Ibu, terima kasih Bu Widya atas waktunya dan atas masukannya. Terima kasih juga Ibu. Selamat siang Bu Widya. Selamat siang Bu Aduh, Bu Christine. Widya, saya itu kalau lihat Bu Widya itu kok ingat teman saya gitu loh. Sama, hampir Oh sama iya. gitu loh. Jadi saya tuh inget-inget Bu Widya gitu loh. Jadi inget-inget Bu Devina, teman saya juga gitu. Rasanya pengen ketemu. Iya, Nanti mohon maaf kalau seandainya salah-salah sebut ya Bu ya. iya, tidak apa Ibu. Baik, Bu Widya. Bagaimana Bu? Bu Hmm. Widya, hari ini kan Bu Widya mau mengadakan coaching ya. Nah, saya Iya. mau bertanya-tanya dulu nih sambil saya mau memantapkan Ibu nih sebagai coach, kira-kira hal-hal apa saja yang nanti ya bisa uh, apa ya saya amati begitu ya sebagai observer gitu ya. Nah, kira-kira udah siap belum nanti jadi jadi coach? Diusahakan siap Ibu. Amin ya, semoga nanti proses coachingnya lancar dan juga Amin. coachingnya itu mendapatkan solusi yang terbaik dengan mengoptimalkan kemampuannya ya Bu ya. Baik. Amin. Oke, Ibu Widya, saya ingin dalam nanti saya sebagai observer itu kira-kira saya ingin membantu mengembangkan kompetensi yang mana ya Bu ya? Yang Ibu yang mau dikembangkan ini Bu Widya. Karena saya ini lebih memfokuskan ke alur tirta, Bu. Jadi saya ingin lebih mengembangkan di alur tirtanya itu sendiri, Bu. Dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian juga ada uh, reaksi ya, rencana aksi, dan kemudian juga ada tentunya tanggung jawab. Nah itu sih Bu yang ingin sekali saya kembangkan, Bu. Oke, jadi alur ceritanya itu supaya lebih ini ya, lebih tertata dan lebih halus gitu ya. Dan lebih Betul, ini. Bu. Oke, luar biasa sekali. Nah, nanti bagian mana yang ingin saya amati nih? Apakah semua ini dari yang tadi pengen tujuan Ibu, bagian mana yang harus saya amati? Kalau saya sih Bu, di coaching ini saya lebih ingin diamati itu bagian identifikasi ya Bu ya. Karena menurut saya suatu masalah itu kan harus kita cari tahu dulu nih identifikasi masalahnya itu seperti apa sih gitu Bu. Oh begitu, ya jadi bagian identifikasi ya. Terus bagaimana penilaian Bapak Ibu sendiri, Bu Widya sendiri, terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Nah itu Bu yang tadi saya sampaikan, karena saya ingin lebih mengembangkan di identifikasi, jadi ketika kita menemukan suatu masalah, kita harus lihat dulu nih masalahnya itu berasal dari mana sih, apa sih masalahnya itu, dan fokusnya itu lebih kemana sih masalah tersebut, jadi kita bisa lebih mencari solusi dan penyelesaian untuk masalah itu sendiri Bu. Terlebih kan kita sudah mempelajari segitiga restitusi ya. Jadi ya sebagai implikasi lah Bu dari segitiga restitusi itu. Mantap, tidak hanya belajar tapi mempraktekkan juga ya Bu. Wah, Sambil belajar Bu. ya luar biasa, memang harus dipraktekkan ya Bu ya. Nah, apa harapan dari Ibu
untuk observasi yang saya lakukan ini? Harapan saya bisa lebih mendapatkan catatan-catatan ya Bu, evaluasi-evaluasi dari Ibu sehingga nanti ke depannya saya bisa lebih mengembangkan Bu kemampuan saya dalam coaching karena kan memang saya belum memiliki kemampuan ya Bu. Jadi kalau dievaluasi kemudian diberikan masukan itu kan pastinya lebih berguna untuk saya ke depannya seperti itu Bu. Alah, jangan merendah begitu, Wong kamu udah hebat gitu loh tadi ya dari Kan harus tetap ada supervisi. baik, nanti saya akan membantu untuk mensupervisi dari tindak Baik. kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Widya ya. Nanti biarkan hal ini bisa menjadi kolaborasi kita ya untuk kita sama-sama meningkatkan dan mengoptimalkan peran kita sebagai coaching, sebagai coach dan sebagai supervisor. Baik Ibu Widya, selamat menjalani prosesi coaching yang nantinya bersama rekan Ibu, dan saya akan dengan senang hati mensupervisi Ibu. Oke, Terima selamat kasih banyak sukses Bu. ya. Terima kasih Bu. Hai Bu Devina, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Ibu Widya. Ibu Widya sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu, luar biasa. Bu Devina, semalam tuh saya melihat WA Ibu, katanya mau ada pertemuan. Kira-kira apa sih Bu yang akan kita bahas Bu? Iya Bu Widya, ini saya lagi apa ya maksudnya lagi bingung gitu loh Bu. Bingungnya kenapa gitu ya? Karena ada beberapa masalah sih di anak didik saya gitu. Oh gitu Bu, jadi tujuan pertemuan kita hari ini apa nih Bu? Adakah hubungannya dengan permasalahan itu? Iya tentunya Bu. Jadi hari ini saya ingin apa ya mencoba bertukar pikiran gitu ya Bu mengenai anak didik saya yang mempunyai suatu problem gitu Bu. Baik, baik, baik. Kalau boleh tahu Bu, tujuan atau hal yang dibahas nih Bu, apa nih Bu? Problemnya itu apa ya? Iya, jadi begini Bu Widya, saya itu mempunyai anak didik atau perwalian saya. Kebetulan kan saya memang wali kelas 12 ya Bu. Jadi saya tuh mendapat laporan dari beberapa guru kalau beberapa ada anak gitu ya, anak saya. Jadi kalau di kelas itu dia itu pasti tertidur di kelas gitu kan. Dan itu laporannya itu bukan dari satu dua guru, hampir sebagian guru tuh selalu mengadu sama saya kalau misalkan taruhlah namanya itu si Dinal ya. Si Dinal itu kalau di kelas itu pasti tidur gitu setiap jam mapel gitu. Baik, baik. Oh, si Dina tuh suka tidur Bu. Iya, suka Nah, tidur di kelas. baik, baik. Berarti dari tujuan yang akan kita bicarakan nih, berarti apa tujuan Ibu terhadap si Dinal ini Bu? Jadi tujuan saya terhadap si Dinal ini, saya sebagai wali kelas itu prihatin ya. Dia kan udah kelas 12 nih kan. Jadi saya ingin menggerakkan hati Dinal gitu supaya dia tuh lebih rajin lagi buat sekolah. Bukan rajin dalam arti dia hadir doang, tapi dia juga memperhatikan apa yang dijelaskan guru gitu. Memang benar-benar belajar gitu loh, Bu. Masya Allah, luar biasa hati Ibu ya. Keren sekali loh ingin menggerakkan hatinya Binal itu sudah sangat di luar sebetulnya sudah sangat di luar standar dari guru ya. Itu sangat sudah menjadi orang tua di sekolah, Bu. Baik, Bu. Saya mau dulu nih Bu untuk Binal. Nah, dari skala 1 sampai 10 Bu, di mana 1 itu paling rendah ya, katakanlah. Kemudian 10 itu paling tinggi. Nah, Dinal itu ada di skala mana Bu? Dari 1 sampai 10 itu?
Dari 1 sampai 10, Dinal itu memiliki kurang lebih skala 5 ya, Bu. Kenapa saya katakan 5? Mhm. Sebab Dinal ini, gimana ya, Bu, kalau dengan guru-guru lain, dia itu, terkadang membantah gitu, Bu. Jadi kalau dia dikasih Mmm. tahu itu membantah. Namun kalau, ke saya, mohon maaf sebagai wali kelasnya, ada sedikit yang mau dia dengar gitu, Bu. Mhm. Wah, itu bagus, Bu. Berarti Ibu memiliki peran yang hebat nih di dalamnya nih. Nah, tadi kalau Ibu bilang Dinal itu memiliki skala 5, kalau harapan Ibu ke depannya Dinal tuh memiliki skala berapa nih, Bu? Iya, harapannya sih saya Dinal itu bisa memiliki skala yang lebih ya, Bu. Di antaranya bisa skala 7 sampai 8 Ibu. Oh iya, berarti harapan Ibu di skala 8, 7 atau 8 itu bagaimana, Bu? Jadi saya harapannya itu Dinal itu kalau di kelas itu menyimak guru dengan baik, tidak tidur di kelas, dan saya tuh nggak mendapat laporan-laporan hal yang kurang baik lagi dari keadaan Dinal gitu. Baik, tadi kan Ibu sebutkan ya, harapan Ibu Dinal itu tidak tidur lagi di kelas. Dinal itu bisa mendapatkan respon yang baik nih dari semua guru-guru di sekolah. Nah, berarti apakah apakah yang sudah Ibu lakukan terhadap Dinal, Bu? Sejauh mana yang sudah Ibu lakukan terhadap Dinal? Jadi begini Ibu Widya, hal yang sudah saya lakukan dengan Dinal, pertama kali saya memang sudah mengkomunikasikan juga dengan Dinal gitu. Alasan apa gitu selama ini yang membuat dia tuh setiap pelajaran pasti aja tidur gitu kan. Nah, kemudian di situ juga saya juga bertanya sama orang tuanya juga berkomunikasi dengan baik, kenapa alasan anak ini sampai tidur di kelas seperti itu Ibu Widya. Iya, iya, iya. Apakah ada hambatannya, Bu, ketika Ibu menjalankan hal-hal tersebut? Kalau untuk hambatannya sendiri yaitu komunikasi aja sih Bu. Terkadang Dinal itu kan emang agak susah juga ya, agak susah untuk dihubungin gitu. Begitupun dengan orang tuanya juga gitu ya. Karena kan memang setelah saya selidiki gitu ya, ternyata Dinal itu yang membuat dia selalu tidur di kelas itu karena dia tidur terlalu larut malam gitu, Bu. Nah, kenapa Wah. tidurnya larut malam? Ternyata dia itu sepulang sekolah itu dia tuh bekerja mencari uang tambahan supaya dia bisa menambah uang jajan dan juga dia bisa membayar SPP. Oh, seperti itu. Ketika Ibu sudah mengetahui cerita dari Dinal, alasannya itu, Bu, apa yang sudah Ibu lakukan? Nah, ketika saya sudah mendengar cerita dari Dinal mengenai apa yang dia lakukan itu selama ini, saya mencoba untuk eh, apa ya mengkondisikan Dinal bahwa sebenarnya kewajiban untuk dia mencari uang itu bukan bukan dia gitu ya. Jadi maksudnya itu kewajiban orang tuanya yang harus membiayai dia. Jadi kondisinya memang Dinal ini termasuk pada keluarga yang broken home di mana ibu bapaknya itu sudah berpisah, jadi dia tinggal bersama ibunya. Jadi yang mencari uang itu memang hanya ibunya saja. Namun di sini saya juga menekankan sama Dinal, kalau misalkan untuk mencari uang itu memang kewajiban orang tuanya. Jadi dia itu memang harus berkewajiban untuk sekolah. Boleh saja dia mencari uang tambahan, namun dia tidak boleh melupakan kewajiban dia sebagai seorang pelajar. Wah, baik, Bu. Nah, eee, saya mau ada apa namanya, pertanyaan lanjutan nih untuk Ibu. Setelah Ibu melakukan itu semua, setelah Ibu mengetahui ya, alasan-alasan Dinal, rencana yang akan Ibu lakukan nih, Bu, ke depannya terhadap Dinal itu seperti apa, Bu? Iya, rencana kedepannya saya terhadap Dinal, mungkin saya akan lebih, apa ya, terus berkomunikasi terus sih sama Dinal. Jadi semisal, misalkan nih waktunya dia
dia datang ke sekolah, saya selalu mengingatkan untuk Dinal tidak boleh tidur di kelas. Misalkan kalau setiap malam saya akan selalu mengingatkan bahwa waktunya dia sudah ada di rumah. Mohon maaf karena dia kan sekarang sudah kelas 12 juga ya Bu. Saya juga kan merasa apa ya maksudnya peka juga terhadap dia gitu kan bagaimana kondisinya kalau misalkan dia nggak dilulusin sama guru-gurunya gitu kan dengan keadaan kan sekarang kalau penilaian itu kan bukan penilaian dari pengetahuan aja kan ya Bu maksudnya penilaian juga harus dilihat dari sikapnya juga kalau misalkan sikapnya Dina masih seperti itu kan bisa jadi guru-guru enggan gitu loh untuk memberikan nilai atau memberikan kelulusan terhadap dia. Baik, itu rencana yang sangat keren, Bu. Kapan nih kira-kira Ibu akan memulainya, Bu? Kalau untuk memulai saya sudah mulai ya Ibu. Jadi sampai saat ini juga saya sudah memulai dan saya selalu mengingatkan terutama kan saya memang ada jam juga di kelasnya Dinal. Jadi seminggu sekali saya selalu di kelas dia. Jadi setiap kali selalu saya kasih masukan misalkan pelajaran ini udah nggak ada komplain nih sama ibu, pelajaran ini udah nggak ada komplain nih sama ibu, tapi pelajaran ini ada komplain nih, ternyata kamu masih tidur, perbaiki lagi gitu. Jadi saya selalu mencatat hal-hal yang kurang atau yang sudah lebih baik daripada dia. Baik. Selain Ibu, Bu, yang memiliki tujuan nih ya terhadap Dina, siapa saja sekiranya yang bisa Ibu ajak kerjasama, Bu, di sekolah? Ya, kalau yang bisa saya ajak kerja sama diantaranya guru piket dan guru BK ya Ibu. Kalau guru piket Hmm, itu kenapa saya bisa ajak kerja sama? Karena kan dia bisa melihat nih, misalkan Dinal datangnya telat atau tidak gitu kan. Terkadang kan Dinal juga selain tidur di kelas juga dia suka kadang datang telat tuh. Karena apa? Karena ya itu dia Bu, karena dia bangunnya kesiangan gitu dari rumahnya. Nah kemudian kalau untuk guru BK gitu kan, saya mengajak konsultasi dengan guru BK itu supaya apa? Supaya si Dinal itu ada masukan juga selain dari saya gitu, Bu. baik, baik, Bu. Nah, solusi yang akan Ibu laksanakan terhadap kasus Dina nih seperti apa, Bu? Solusinya sih ya seperti itu ya Bu, terutama saya akan terus berkomunikasi dengan Dinal dan orang tuanya, jadi mengkomunikasikan bahwa sekarang itu udah kelas 12 gitu loh, jadi udah saatnya harus lebih fokus lagi dan saya akan terus apa ya maksudnya melakukan perkembangan atau melihat terus gitu perkembangan progres dari Dinal itu seperti apa dari waktu ke waktunya. Baik. Lagi ya, Bu, satu lagi nih pertanyaan inti Oke, saya, Bu. silahkan Ibu Bagaimana Ridwan. tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah kegiatan coaching ini, Bu? Nah, untuk tindak lanjut ke depannya dari coaching yang hari ini sudah kita lakukan ya Ibu Widya, saya akan terus berkomitmen dengan apa yang sudah saya lakukan saat ini, yaitu saya ingin merubah anak didik saya menjadi lebih baik lagi ya Ibu. Hmm, baik, mudah-mudahan apa yang Ibu inginkan bisa terlaksana dengan baik ya, Bu ya. Dan Amin, mudah-mudahan amin. kasus yang sedang Ibu jalankan ini bisa dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Baik, Bu Amin. Devina, selamat menjalankan kegiatan kembali. Mudah-mudahan kasus Dinan ini bisa terselesaikan dengan baik ya. Amin. Selamat Amin. istirahat, Bu Devina. Terima kasih Bu Widya sudah mendengarkan atas diskusi kita hari ini. Iya, terima kasih kembali, Bu. Halo Bu Widya. Hai, Bu Kristi. Luar biasa sekali ya. Saya sungguh merasakan sebagai seorang supervisor yang belajar banyak ini dari coach satu ini ya. Bisa Oke, aja. gimana tadi perasaannya? Eh, jujur sangat senang ya Bu ya, karena mendengarkan cerita dari orang lain itu seperti kita bercermin kalau bagi saya pribadi. Jadi ya banyak sekali berkaca dan banyak sekali yang bisa kita pelajari gitu Bu dari kasus-kasus yang kita bicarakan. Iya, saya tadi melihat luar biasa sekali Bu Widya dalam
menjalankan peran sebagai coach untuk Bu Devina ya. Bagaimana nih Bu Widya sendiri mengatakan atau menilai performa Ibu dalam kompetensinya tadi? Kalau saya disuruh menilai diri saya sendiri, pastinya akan ada dua sisi ya Bu. Mungkin yang pertama saya sudah secara maksimal mungkin untuk menjadi coach pada kesempatan kali ini. Kemudian juga di sisi yang kedua, ya pasti saya masih memiliki banyak kekurangan ya. Terutama tadi saya memiliki kekurangan di memberikan statement, ada beberapa tadi ya Bu. Tapi mudah-mudahan itu tidak terulang di kegiatan coaching saya selanjutnya. Oke, baik, itu refleksi yang sangat baik Bu. Bagaimana Ibu memberikan statement-statement gitu ya, untuk sebagai penguatan kepada Ibu Devina ya. Ya, Baik, sebetulnya apa sih yang untuk penguatan. iya, tapi itu udah luar biasa kok. Apa yang membuat Ibu menilai demikian tadi? Kenapa kok aku jadi kurang statement? Menurut saya udah bagus loh. Kenapa kok Ibu merasa masih seperti itu Iya, gitu? karena tadi cerita Bu Devina itu sangat sangat luar biasa ya Bu. Jadi saya tadi keceplosan untuk bilang sangat apa yang Ibu lakukan sudah sangat baik gitu. Jadi ya itu keceplosan di situ. Seharusnya kan sebagai coach tidak perlu memberikan statement ya gitu. Tetapi sebetulnya memang bukan memberikan statement sih pada intinya, tetapi lebih yang ke penguatan bahwa wah yang sudah dilakukan itu sudah baik gitu Bu. Oh, begitu. Bolehkah saya sampaikan hasil pengamatan saya? Boleh sekali, Bu. walaupun walaupun saya sendiri juga benar nggak ya, kayaknya saya melihat itu bahwa Bu Devina itu Bu Widya itu sudah sangat bagus tadi ya untuk mempraktekkan sebagai coach ini, sudah lancar sekali dan sangat membantu coach untuk menemukan sebuah solusi ya gitu kan. Tetapi di sini karena saya observer, baiklah saya mengungkapkan apa positif dan negatifnya gitu ya Bu ya, yang sudah Ya, bagus dan yang sudah dikembangkan. Yang pertama saya mengamati tadi pada saat Bu Widya berperan sebagai coach itu, saya yakin itu lebih tinggi dari standar yang kita bisa rujuk gitu ya. Misalkan nih membuat situasi yang nyaman gitu ya antara coach dengan coach, sehingga ceritanya itu uh, bisa plong begitu ya, lega gitu ya. Coach bisa menceritakan sesuai dengan hatinya tanpa ada tekanan-tekanan atau apapun itu ya Bu ya. Itu luar biasa sekali. Kemudian bagaimana Bu melihat hal ini? Apakah sama dengan pandangan saya tadi Bu? aduh, saya sangat senang Bu, karena itu kan yang positif ya. Iya. Dan mudah-mudahan itu memang benar terjadi dalam kegiatan coaching saya. Iya, saya Terima saya kasih, yakin Bu. bisa kok Bu Widya bisa untuk itu ya. Kemudian lanjut dengan pengamatan yang belum sesuai ya, katakanlah saya hanya melihat sedikit saja ya, yang sedikit yang harus tadi dikembangkan, bahwa kita harus menjaga untuk tidak mengeluarkan statement-statement tertentu kepada coach kita supaya tidak menjadi sebuah frame untuk dia bisa tidak mengeluarkan ide-idenya lagi gitu ya Bu ya. Itu yang tadi ya memang saya catat sebagai supervisor saya, seperti yang saya lakukan. Namun demikian saya melihat bahwa hal yang tadi Bu lakukan itu sebenarnya sudah ini hanya perlu dikembangkan sedikit saja kok Bu. Sudah betul, Ibu sudah melakukan perannya sebagai coach dengan baik, hanya sedikit perlu kita ubah kalimatnya tadi ya Bu ya. Iya. Baik, kira-kira bagaimana nih dari statement yang saya berikan ini, apakah ada yang perlu uh, didiskusikan atau enggak begitu maksud saya Bu? Begitu boleh kok. Iya, ya apa yang tadi sudah Ibu sampaikan itu menjadi bahan evaluasi ya Bu, karena kan setiap kegiatan itu memang harus selalu dievaluasi dan direfleksi supaya ada perbaikan ke depannya. Saya sangat berterima kasih Ibu. Oke, baik. Terima kasih untuk kebesaran hatinya ya. Walaupun mungkin nanti juga saya belajar banyak dari Bu Widya gitu ya. Lalu kira-kira apa nih rencana tindakan Bu Widya nih untuk selanjutnya kira-kira? Iya,
Mungkin selanjutnya saya akan mencoba untuk lebih menjadwalkan coaching-coaching lagi ya Bu ya, karena Oke. mungkin kalau kita lebih sering, lebih berpengalaman, itu juga akan menjadikan kita lebih baik lagi Bu dalam pelaksanaan coaching ke depannya gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Lalu siapa nih? Kira-kira kan tadi kan langkah-langkah apa yang rencananya akan mengadakan coaching-coaching nih, coaching-coaching lagi gitu dan lagi gitu ya. Siapa yang akan ibu ajak untuk ya tadi membuat ibu lebih eh, nyaman, Berpengalaman lebih ya. berpengalaman ya, lebih berpengalaman dalam proses coach ini. Kira-kira siapa aja nih yang mau ibu libatkan? Mungkin dalam waktu dekat ini rekan-rekan guru ya Bu ya, kemudian juga anak-anak Bu, anak-anak Oh, siswa-siswa di oke. sekolah. Iya, berarti ada rekan guru, misalkan ini bisa ya nanti aku mau coach sama coaching sama Bu Widya gitu bisa ya. Oke, Mudah-mudahan bisa. wah luar biasa. Kira-kira kapan ini yang rencana Ibu bisa dilakukan ini? Dalam 1 minggu dekat ini ya Bu ya, Oke, rencananya apakah? sih mau Mm-mm. per akhir pekan gitu Bu untuk Oh waktunya. iya iya iya, per akhir pekan akan dibuka ya untuk Iya, coaching-coaching ya supaya siapa tahu nih beban seminggu ini ya jadi plong nantinya ya ketemu Bu Widya oh ya. iya. Heeh. Lalu tadi kan dikatakan bahwa yang akan di coaching atau coachingnya adalah guru dan juga siswa nih. Kira-kira di mana ya posisinya yang sekiranya Ibu Widya akan lakukan? Mungkin saya akan perhatikan dari setiap pribadinya gitu ya Bu ya. Kalau misalnya bisa dilakukannya di kelas, ya itu bisa kita lakukan di kelas. Atau ketika di ruang guru sedang santai. Atau ya sesuai dengan situasi dan kondisi Bu Oke, gitu. baik. Eh, Lalu untuk melakukan coaching tadi, siapa saja sih Mm-mm. yang Ibu mau libatkan supaya kalau tadi guru dan siswa sebagai coachingnya, kira-kira siapa yang mendukung Ibu untuk supaya perjalanan atau proses coaching ini berjalan dengan lancar, Bu? Iya, karena saya melakukannya di sekolah, tentunya pasti yang sangat saya perlukan dukungannya itu adalah kepala sekolah ya Bu, sebagai penanggung jawab atas sekolah dan juga atas kami guru-gurunya gitu. Oke, baik. Bu Widya, sungguh luar biasa sekali. Saya bisa belajar banyak dari Ibu Widya dengan proses coachingnya. Kemudian saya bisa mengetahui hal-hal apa saja yang perlu ditindaklanjuti dan kita mau belajar bersama-sama ya Bu Widya ya. Tidak ada yang sempurna, Iya, tetapi yang ada adalah kita berusaha. Baik, iya. semoga nanti Bu Widya menjadi coach yang luar biasa yang bisa mengoptimalkan Amin, rekan kerja dan guru. amin. Terima kasih banyak Ibu Kris. Mudah-mudahan sehat selalu ya Ibu. Ya, semoga sehat selalu dan semangat untuk mendampingi anak-anak ya Bu Widya. Semangat. Iya, Baik, selamat luar siang, biasa. selamat melanjutkan aktivitas. Iya, selamat siang Ibu. Terima kasih.